Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kabo. Kali ini kita bahas soal KSN SMA tingkat provinsi tahun 2021. Soalnya maut, tapi dengan cara-cara trik menarik dari Kabo, simple semuanya. Oke, perhatiin terus. Kalau ada yang mau ditanya, tinggal tulis saja di kolom komentarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, tentukan banyak cara membagikan 8 buku cerita berbeda kepada 3 anak dengan setiap anak menerima paling sedikit 2 buku. Paling sedikit 2 buku karena ada 3 anak, kemungkinannya cuma ada 2. Yang pertama, kalau posisinya 2, 2 ini udah 4, padahal total bukunya itu ada 8, jadi satu lagi di sini 4. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, anak pertamanya 2, kemudian anak keduanya 3, anak ketiganya 3. Yang pertama, posisi 2, 2, 4 ini kan mewakili kalau yang 4 itu bisa anak ketiga, bisa anak kedua, bisa anak pertama. Jadi dari posisi banyaknya buku itu udah ada 3 cara. Lalu, sekarang karena bukunya beda semua, pertama dari 8 kita pilih 2 buat anak yang pertama. Banyaknya cara, tinggal 8 kombinasi 2. Kalau udah dibagi 2 orang ke sini, bukunya ada 8, berarti sisa 6 buku. Dari 6 buku itu dipilih 2 untuk dikasih ke anak kedua. Jadi tinggal 6 kombinasi 2. Sisanya 4 buku udah otomatis dikasih ke anak ketiga. Jadi udah nggak usah dikali lagi. Kalau mau iseng 4C4 ya. Tapi nggak perlulah kelamaan. Sekarang untuk yang kedua. Sama nih. Yang dapat 2 buku itu kan bisa anak pertama, bisa anak kedua, bisa anak ketiga. Jadi banyaknya cara dari segi banyaknya buku yang diterima itu ada 3 cara. Dikali sama total buku ada 8, banyaknya cara kita kasih ke anak pertama ada 2, itu 8C2 atau 8 kombinasi 2. Sisa bukunya tinggal 6. Kalau bukunya ada 6, sisanya ini kita kasih ke anak kedua 3, itu banyaknya cara 6 kombinasi 3. Ya, dari 6 udah kasih 3 ke anak kedua, sisanya 3 pasti dikasih ke anak ketiga. Oke, sekarang kita hitung deh. Ini sama dengan 3 dikali 8C2 itu jadinya 8 kali 7 dibagi 2. Dikali 6C2 itu 6 kali 5 dibagi 2. Lanjut ke bawah. 3 dikali 8C2 itu 8 kali 7 dibagi 2. 6C3 itu 6 kali 5 kali 4. 3 faktorialnya kecoret. Bawahnya 3 kali 2. 2 sama 2 kan jadi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Ya 2 kali 2 sama 4 coret gitu ya. Kemudian ini 3 dibagi 3 habis. Jadi untuk yang atas 2 sama 5-nya jadi 10. Kita eksekusi yang ini. 3 dikali 7 21. 21 dikali 6 itu jadinya 126. Tadi 2 kali 5-nya 10 tambah 01 di sini. Kemudian untuk yang bawahnya 8 kali 7 itu 56. 56 dikali ini 30. 56 dikali 3. 56 kali 3. 8. Nyimpen 1. 16. Tambah 01. Kalau ditambahin jadinya 0492. Ada 2940 cara. Nggak susah, sederhana, kita udah sering latihan model-model ini ya. Nomor 2, titik P terletak di dalam suatu segi empat dan dihubungkan dengan titik tengah setiap sisi segi empat tersebut. Seperti digambar, dari konstruksi ini, segi empat tersebut terbagi menjadi 4 buah daerah. Luas 3 dari 4 daerah tersebut telah ditulis di dalam masing-masing daerah. Tentukanlah luas dari daerah yang belum diketahui, ditandai dengan tanda tanya. Ini dia. Ini kita bantunya bikin garis dari semua titik sudut ke pusat atau ke titik P-nya, bukan ke pusat, ke titik ini. Oke. Nah, ini kan titik-titik ini semuanya ada di tengah-tengah masing-masing sisi ya. Artinya kalau luas yang ini kita misalin A, maka luas yang ini juga A.
Karena apa? Karena ini ada di tengah-tengah, jadi panjang ini sama dengan panjang ini. Artinya luasnya juga akan sama. Nah, kalau yang sebelah sini kita misalin B, dengan cara yang sama, maka sebelah sini juga B. Kalau ini C, di sini C juga. Kalau di sini D, di sini D juga. Oke, sampai sini A tambah D, itu kan jadi luas yang ini. Sama dengan 85. Kita tulis di sini, A ditambah D sama dengan 85. Geser ke kanannya, ini D sama C. D tambah C sama dengan 72. Atau kita tulisnya C tambah D aja. Biar urut secara alfabet. Gini. Lalu geser lagi ke atasnya. Ini C sama B sama dengan 75. Kita buat di sini C tambah B atau B tambah C. Sama dengan 75. Yang ditanya itu kan yang ditandai dengan tanda tanya, berarti yang ditanya itu A plus B. Nah, di sini ada A sama B, jadi kalau ditambahin jadinya A ditambah B ditambah ini C sama D. Kalau ditambahin kan jadinya ini sama dengan 72. Langsung aja kita tulis 72 di sini. Sama dengan 85 ditambah 75. Boleh langsung 75 atau biar rapi sekalian kita buat aja 72 tambah 3. Kan jadi 75. Supaya 72-nya bisa dicoret penutupan. Jadi A tambah B sama dengan 85 tambah 3 itu 88. Ini dia. Ya. Simple kalau kepikiran triknya. Kalau enggak ya lumayan ya muter-muternya. Nomor 3, misalkan A, B, C itu bilangan bulat positif dan didefinisikan dengan PX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Tentukan banyak triple A, B, C sehingga A, B, C-nya itu semuanya lebih kecil sama dengan 0 dan PX habis dibagi 6 untuk semua X bilangan bulat positif. Agak berat nih, saya agak pelan-pelan. Pertama, di sini dibilangkan bilangan bulat positif ya, si ABC-nya ya. Kemudian terbatas di 10. Jadi, 1, saya buat 1 lebih kecil sama dengan nilai-nilai dari ABC yang terbatas di atas di 10. Itu PX yang selalu habis dibagi 6. Si X-nya, semua bilangan X ya, bilangan bulat, itu kalau dibagi 6, kita tulis saja 6N. Kelipatan 6, 6N. Ditambah dengan I. I-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Artinya, X itu kalau dibagi 6 ya, semua bilangan itu kan kalau dibagi 6, kemungkinannya dia habis dibagi 6, atau bersisa 1 nih, kelipatan 6 tambah I, I-nya 1, berarti dia bersisa 1 kalau dibagi 6. Bisa jadi dia bersisa 2 kalau dibagi 6, dan seterusnya. Terakhir bersisa 5 jika dibagi 6. Nggak sampai 6 ya. Karena kalau bersisa 6 jika dibagi 6 itu bukan sisa. Yang namanya sisa itu harus lebih kecil dari pembaginya. Jadi kalau dibagi 6, maka siksa. Maka sisa maksimumnya adalah 5. Kalau dibagi 7, maka sisa maksimumnya adalah 6 gitu. Jadi harus turunin 1. Karena sisa nggak boleh sama atau bahkan lebih besar daripada pembaginya. Oke, sampai sini penderitaan kita dimulai. Oh, bukan penderitaan. Pertarungan kita dimulai. I, perhatiin, tarik nafas dulu boleh. I itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Di sini kan kita mau memisalkan X itu sama dengan 6N ditambah I. Kita substitusi ke sini ya. Lalu kita tulis di sini. P dari X. X-nya diganti dengan 6N plus I. Sama dengan, berarti setiap bentuk X di sini, itu kita ganti dengan 6N plus I. Hasilnya jadi A dikali X kuadrat, berarti 6N plus I kuadrat. Ditambah B dikali X, berarti dikali 6N plus I. Ditambah dengan C. Sebelum lanjut,
Mungkin sebagian belum familiar dengan notasi pembagi. Kalau ada notasi garis lurus gini, 3 garis lurus gini 12. Itu artinya 3 membagi 12. Ntar kalau dibilang ada bilangan bulat N membagi 9. Artinya N itu membagi 9. Kemungkinannya adalah N itu bisa 1, bisa 3, bisa 9. Nggak mungkin N itu lebih besar dari bilangan yang dibagi. Dia pasti lebih kecil atau sama dengan. Dan dia gampangnya itu N adalah faktor dari 9. Kalau ini 3 adalah faktor dari 12. Di soal ini, kan diminta PX harus habis dibagi 6 untuk berapapun X-nya. Berarti kita mau 6 itu membagi si P dari 6N plus I. Kongruen dengan 6 itu membagi P6N plus I, berarti 6 membagi ini semua. Perhatiin di sini 6N itu kan dibagi 6 habis. Jadi cuma kita perlu lihat posisi si I-nya aja. Karena ini udah habis, nggak ngaruh. Atau kalau di sini kita buat contoh, kalau dibilang 6 membagi 2 dikali 6 tambah 1 gitu. Nah, ini kan kelipatannya 6, pasti habis dibagi 6. Ini sisanya tuh yang ini. 1 gitu. Nah, karena mau membagi ini semua. Sedangkan ini kalau dibagi 6, ini habis, sisanya masih ada yang ini nih. Jadi masih ada I kuadrat dikali A. Kita buat A dikali I kuadrat. Ditambah, untuk bagian yang ini habis dibagi 6 nih. Sisanya tinggal si I. Ya. Jadi, di situ 6 harus membagi B dikali I. Lalu ditambah yang sebelah kanan C. Nah, kita mau 6 membagi ini, sisanya habis ya, karena habis dibagi nih. Oke, dia harus berlaku untuk semua nilai I yang mungkin. Kita substitusi untuk pertama yang I sama dengan 0 ke sini. Untuk I sama dengan 0, maka 6 itu membagi, langsung ganti 0 aja ya. Ini 0 kuadrat dikali A, 0. 0 dikali B itu 0. Jadi sisa C aja. Jadi 6 itu membagi C. Atau yang tadi saya bilang, 6 itu faktor dari C. 6 faktor dari C, berarti C itu kemungkinan kelipatan 6. 6, 12, 18, dan seterusnya. Tapi di sini nilai dari C dibatasi dari 1 sampai 10. Berarti kesimpulannya, C-nya itu sama dengan 6. C-nya sama dengan 6, berarti di sini 6 membagi ini tambah 6. Nah, ini kan habis dibagi 6 C-nya. Jadi dari sini kita tinggal, atau bisa menyederhanakan bentuk soalnya menjadi 6 itu membagi A dikali I kuadrat ditambah B dikali I. Nah, lebih simpel ya bentuknya ya. Karena C-nya udah ketemu, yaitu 6. Sekarang tinggal nyari A sama B-nya. Sekarang kalau I-nya 1. Kalau kita ganti I-nya 1 ke sini, yang kita dapat adalah 6 membagi I-nya ganti 1. Berarti A ditambah B. Kalau I-nya sama dengan 2. Kalau I-nya sama dengan 2, berarti 6 membagi A dikali 2 kuadrat tambah B dikali 2. Hasilnya jadi 6 itu membagi 4A plus 2B. Lanjut, kalau I-nya 3 berarti 6 membagi 9A plus 3B. Kalau I-nya 4, maka 6 membagi berapa tuh? 16A plus 4B. Terakhir, kalau I sama dengan 5 berarti 6 membagi 25A plus 5B. Yang bisa disederhanakan yang pertama, kalau I-nya 2 di sini, kan 6 membagi 4A plus 2B. Semua ruas kita bagi 2. Jadinya 3
membagi 2A plus B. Pas I-nya sama dengan 3 maksudnya. Ini 9A bisa kita pecah jadi 6A ditambah 3A. Kan 6A itu habis dibagi 6. Jadi sisa 6 membagi 3A plus 3B. Atau kalau dibagi 3 semua jadinya 2 membagi A plus B. Kalau yang ketiga, sama nih 16A, kita buat dulu jadi 6 dikali 2A, kan jadinya 12A. Supaya jadi 16A kan masih ada 4A. Yang kelipatan 6-nya ini habis ya dibagi 6. Jadi masih tertinggal atau sisa 6 itu membagi berapa tuh? 4A plus 4B. Kalau dibagi 2 semuanya jadinya 3 membagi 2A plus 2B. Bagian yang terakhir, 25A itu kita buat jadi 6 dikali 4A, jadi kan 24A, ditambah A. Jadi 6 itu membagi, bagian sini udah habis dibagi 6 nih, tinggal sisa A plus 5B. A plus 5B. Lihat bagian 3 membagi 2A plus B, dan 3 juga membagi 2A plus 2B. Gini, kalau ada P itu membagi A, dan P itu membagi B, kesimpulan, maka P itu membagi A plus B juga. Kan sama-sama habis dibagi P. Berarti kalau dijumlahin, ya habis dibagi P. Atau bisa juga P itu membagi A min B. Kan 3 membagi 2A plus B. Terus 3 membagi 2A plus 2B. Kalau kita gunakan sifat yang tadi, berarti 3 itu membagi 2A plus 2B dikurang 2A plus B. Jadi 3 itu membagi 2A dikurang 2A-nya habis, 2B dikurang B tinggal B. Jadi 3 membagi B. Nah, sampai sini kita dapat anugerah terindah nih ya. Karena 3 membagi B ya, artinya B itu kelipatan 3 dan kita ketolong dari ini nih. Bahwa nilai A, B, C, di sini B-nya berarti itu dari 1 sampai 10. Artinya kita bisa list nilai-nilai B yang mungkin. B-nya habis dibagi 3. 3, 6, 9. Untuk dapetin A-nya, kita satuin kekuatan dengan yang ini. Kan 6 membagi A plus B. Berarti nilai A plus B, nilai dari A plus B, itu bisa 6, harus kelipatan 6, berarti bisa 12, bisa 18, kalau nambah satu lagi 24, 24 jadi nggak mungkin karena di sini nilainya maksimal itu 10. Jadi nilai maksimal dari A plus B itu 10 tambah 10, 20. 24-nya nggak mungkin. Oke, sekarang kita buat yang jumlahnya 6. Supaya jumlahnya 6, maka 3 itu berpasangan dengan 3. Di sini supaya jumlahnya 6, 6 berpasangan dengan 0. Nggak boleh, karena paling kecil itu 1. Jadi untuk yang jumlahnya 6 udah stop di sini aja. Sekarang yang jumlahnya 12. Itu 3 bisa berpasangan dengan 9. Terus kalau 6 berpasangan dengan 6. Terus 9 berpasangan dengan 3. Oke, yang berikutnya terakhir, yaitu si yang jumlahnya 18. 9 dengan 9. Hati-hati yang ditanya itu tentukan banyaknya. Kalau ditanya banyaknya, berarti kita tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Kita tulis di sini ya, garis bawah 2. Nih, ada 5. Beda, jadi harus hati-hati dengan yang ditanya. Kadang-kadang yang ditanya adalah banyaknya, kadang-kadang yang ditanya tentukan triple-nya. Gitu. Kalau yang ditanya triple A, B, C-nya,
Maka solusinya adalah bisa, boleh dikasih himpunan, lambang himpunan begini. Bisa yang pertama, A-nya 3, B-nya 3, ingat C-nya udah dikunci ya. C-nya itu udah fix 6. Jadi saat A-nya 3, B-nya 3, C-nya 6. Ini triple yang pertama. Kurungannya harus kurungan biasa. Karena kurungan biasa itu urutannya diperhatikan. Kalau kurung kurawal itu urutannya bebas. Jadi kamu nulis 3,3,6 sama 3,6,3 itu dua hal yang berbeda. Hati-hati. Oke, pasangan yang kedua 9,3,6. Lanjut biar cepat. 6,6,6, 9,9,6, terakhir 3,9,6. Kasih kurung tutup begini. Oke. Ini ada komanya. Nomor 4. Tentukan semua pasangan bilangan real X, Y yang memenuhi sistem persamaan berikut. X kuadrat plus Y plus 1 dikali Y kuadrat plus X plus 1 sama dengan 4. X kuadrat plus Y kuadrat tambah Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 2 adalah, pertama, ini kita misalin A, ini kita misalin B. Yang kita dapat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2. Untuk yang atas, kalau X kuadrat plus 1-nya A, berarti ini A plus 1, ini B plus 1, gitu ya. Jadi ini A plus 1 dikali B plus 1 sama dengan 4. Kalau dikaliin jadinya AB ditambah A ditambah B tambah 1 sama dengan 4. Atau AB ditambah A ditambah B sama dengan 3. Triknya sekarang. Persamaan yang pertama ini, semua ruasnya saya kali 2. Jadi ini 2 dikali A kuadrat ditambah 2 dikali B kuadrat sama dengan 2 dikali 2. Yang bagian ini, persamaan yang ini, juga saya kalikan 2. Hasilnya jadi 2AB ditambah 2A ditambah 2B sama dengan 3 dikali 2 itu 6. Nah, sekarang ini kita kurangin. Nah, ini bagian menariknya nih. 2 kuadrat nggak diapa-apain, ya, nggak dikurangin apa-apa. Maksudnya ini bisa kita pecah jadi A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ini kan min 2AB. Tulis di sini. Min 2AB. Terus di sini ada 2B kuadrat. 2B kuadratnya saya pecah seperti A. Saya buat jadi plus B kuadrat plus B kuadrat. Di sini masih ada min 2A sama min 2B ya, karena kan dikurang. Bagian bawah jadi pengurang, jadi masih bisa min 2A min 2B. Sama dengan, ini 4 dikurang 6, hasilnya min 2. Paling kiri 3 suku pertama itu kan penjabaran dari A min B kuadrat. Yang kedua bisa kita buat jadi A min 1 kuadrat. Ini bisa kita buat jadi B min 1 kuadrat. Sama dengan min 2. Tapi hati-hati. Bentuk A min 1 kuadrat ya. Kita udah sering bahas. Ini kan kalau dibongkar jadinya A kuadrat min 2A masih ada plus 1. Padahal di sini nggak ada plus 1. Berarti dari baris ini ke sini. Ini tambah 1. Kalau ruas kiri tambah 1. Ruas kanan juga tambah 1. Sama dengan B kuadratnya juga gitu. Ini tambahin 1. Ini tambahin 1. Oke. Nah ini min 2 tambah 2. Jadi min 2-nya langsung kita buat jadi 0. Ingat, sekarang di sini ada penjumlahan 3 bilangan kuadrat. Yang namanya bilangan kuadrat itu bernilai tidak negatif. Jadi di sini nggak ada yang negatif nih. Nah, 3 bilangan tidak negatif dijumlahin hasilnya 0, maka satu-satunya solusi adalah A min B-nya sama dengan 0, A-nya A min 1 sama dengan 0, B min 1 sama dengan 0 gitu. Dari sini kita punya A-nya sama dengan 1 dan dari sini kita punya B-nya sama dengan 1. Buat ngecek ke sininya 1 kurang 1 0. Aman ya. Jadi solusi untuk AB-nya ini. Oke.
Belum selesai perjuangan, karena yang ditanya bukan AB. Kita harus merujuk ke XY. Balik ke pemisalan. Ya, ke sini. A-nya 1. Berarti yang pertama kita punya X kuadrat plus Y, itu A-nya sama dengan 1. Satu lagi, B-nya si Y kuadrat plus X-nya sama dengan 1. Dari yang atas ini kan Y sama dengan 1 minus X kuadrat. Kita susi-susi ke sini. Jadinya Y-nya kita ganti 1 minus X kuadrat dikuadratin, ditambah X sama dengan 1. 1 min X kuadrat dikuadratin itu kan jadinya 1 min 2X kuadrat plus X kuadrat dikuadratin, jadi X pangkat 4. Ditambahin X sama dengan 1. Satunya ngerecokin, bisa kita buang dulu. Nah, sampai sini nih. Kita perlu modifikasi sedikit aja. X pangkat 4 min 2X kuadrat plus X sama dengan 0. Ya, ini saya cuma mindahin posisi X pangkat 4-nya ke depan. Nah, di sini triknya adalah kita munculin bentuk pangkat 3. Kita tambahin dengan X pangkat 3. Loh, kok tambahin X pangkat 3? Nanti ngerubah nilai dong. Oke, biar nggak ngerubah nilai, saya kurangin lagi dengan X pangkat 3 ya. Walaupun kelihatan kayak orang pikun dikit, tambahin, kurangin lagi. Tapi ini adalah trik untuk dapetin faktornya. Saya ternyata harusnya sebelah sini. Kita pecah jadi minus X kuadrat minus X kuadrat. Oke, yang terakhir belum ditulis adalah tinggal si plus X-nya. Sama dengan 0. Ini tadi kita kelompokin masing-masing. 3 awal dengan 3 akhir. Yang pertama, itu bisa dikeluarin X kuadratnya, berarti masih ada X kuadrat plus X min 1. Yang belakang, min X kita keluarin, masih ada X kuadrat plus X min 1. Nah, sampai sini ini sama-sama ada suku X kuadrat plus X min 1. Bisa kita keluarin deh. Jadi, X kuadrat plus X min 1. Yang kiri masih sisa X kuadrat, yang kanan masih sisa X. Sama dengan 0. Ini kan X dikali X min 1. Sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Atau, belah sini, X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Yang sebelah sini nggak bisa difaktorin. Karena nggak bisa difaktorin, boleh dengan melengkapkan kuadrat, bisa pakai rumus ABC. Langsung pakai ABC aja ya, biar cepat. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. A-nya 1. Jadi, X12 sama dengan min 1 plus minus akar 5 dibagi 2. Jadi, kita dapat ada 4 nilai X nih. Yang pertamanya 0, keduanya 1, yang ketiga ada 2. Min 1 plus akar 5 per 2, dan min 1 min akar 5 per 2. Tapi di sini diminta tentukan semua pasangannya. Pasangan itu kan X, Y. Untuk X sama dengan 0, kita cari Y-nya. Masukin aja ke sini. Kan diketahui tadi Y sama dengan 1 minus X kuadrat. Berarti kalau X-nya 0, maka Y-nya itu 1 dikurang 0 sama dengan 1. Jadi dari sini kita dapat pasangan 0,1. Gimana dengan kalau X-nya 1? Pasangannya adalah 1, tinggal substitusi X-nya 1 ke sini. Jadi Y-nya 1 dikurang 1 kuadrat. 1 dikurang 1 itu 0. Jadi pasangan kedua adalah 1,0. Pasangan yang ketiga, perhatiin bahwa dari sini, saya tulis di sini nyempil, kan X kuadrat plus X min 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus X itu sama dengan 1. Saya kasih stabilo biru, hijau maksudnya. Kita punya X kuadrat plus X sama dengan 1. Dan di atas ada X kuadrat plus Y sama dengan 1. Artinya apa? Artinya nilai dari Y itu sama dengan nilai dari X gitu. Berarti saat X-nya min 1 plus akar 5 per 2, maka Y-nya juga min 1 plus akar 5 per 2. Satu lagi,
saat X-nya min 1 min akar 5 per 2, maka Y-nya juga min 1 min akar 5 per 2. Ya, jadi solusinya ini tadi 2 lagi adalah 0,1 dan 1,0 gitu. Jadi untuk soal ini ada 4 solusi. Ya, tentukan semua pasangannya adalah yang tadi ini. 1, 2, 3, 4. Nomor 5. Diberikan segitiga ABC dengan sudut ABC 120 derajat. Titik A1, B1, C1 berturut-turut terletak pada segmen BC, CAAB, sehingga garis AA1, BB1, dan CC1 merupakan garis-garis bagi dari sudut-sudut segitiga ABC. Tentukan besar sudut A1, B1, C1. Kita gambar dulu segitiganya. Garis bagi itu garis yang membagi sudut menjadi 2 sama besar. A, B, C. Sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Oke, ada 2 hal yang akan saya ajarin di sini. Yang pertama, kalau ini kita kasih garis bagi, ini panjangnya M, ini panjangnya N, ini panjangnya C, ini panjangnya A. Kalau ini garis bagi, maka berlaku M dibagi C sama dengan N dibagi A. Atau boleh juga ini bagi ini sama dengan ini bagi ini. Terus satu lagi, kalau di sini besar sudutnya B, di sini namain aja C, ini namain A, ini namain panjangnya B, maka berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Nah, di soal ini, kan sudut B-nya diketahui 120 derajat ini. Berarti kalau B-nya 120 derajat, ini kita ganti dengan cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama dengan min setengah. Jadi sini B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min setengah sama min 2 habis ya. Jadi tinggal plus AC. Satu lagi ada yang namanya dalil Stewart. Wow, namanya serem. Kalau panjang dari sini ke sini itu C kecil, panjang dari sini ke sini itu A kecil, panjang dari sini ke sini itu B kecil, yang namanya dalil Stewart. Dalil Stewart itu B dikali, kalau ini saya namain K, maka B dikali K kuadrat sama dengan M dikali A kuadrat ditambah N dikali C kuadrat dikurang BMN. Kalau dilihat polanya, ini dikali ini kuadrat sama dengan ini dikali ini kuadrat ditambah ini kali yang ini kuadrat dikurang ini kali ini kali ini. Kalau ngeliat polanya sederhana buat ngapalin ya, simple. Sekarang perluasan dari sini. Kita bisa buat M dibagi B itu sama dengan C dibagi C plus A. Maka M itu sama dengan BC dibagi A plus C. Sekarang gimana kalau dari sini? N dibagi B. Kalau N dibagi B sama dengan A dibagi A plus C. Kita dapat 2 persamaan. Satu lagi yang akan kita pakai tadi ya, ini. Sekarang kita mau substitusi nilai ini ke dalil Stewart ini. Kalau kita substitusi nanti hasilnya B dikali K kuadrat itu sama dengan M B kali C dibagi A plus C dikali A kuadrat ditambah N-nya diganti dengan ini AB per A tambah C dikali dengan C kuadrat.
dikurang BMN. B kali M-nya itu BC per A tambah C dikali N-nya itu AB dibagi A tambah C. Kita kurangin beban dulu sampai sini. B-nya dibuangin satu semua. Gini. Jadi K kuadrat itu sama dengan yang sebelah sini. Ini ada CA kuadrat. Yang sebelah sini ada AC kuadrat. Berarti bisa kita keluarin AC-nya ya. Kalau AC-nya dikeluarin masih ada A tambah C. Dibagi dengan A tambah C. Lalu yang sebelah kanan dikurang. Bagian bawahnya A tambah C kuadrat. Atasnya AC kali B kuadrat. Ada pengurangan pecahan yang sebelah sini bawahnya A plus C kuadrat. Yang sebelah sini baru A plus C. Ya, yang namanya penjumlahan pengurangan pecahan, penyebutnya harus disamain. Supaya penyebutnya bisa sama, maka bawahnya dikali A plus C. Atau kita buat langsung A plus C kuadrat. Bagian atasnya juga A plus C kuadrat. K kuadrat sama dengan bagian bawahnya A plus C kuadrat. Terus yang sebelah sini sama-sama ada AC. Bisa kita keluarin AC-nya. Kurung buka. Sebelah kiri masih ada A plus C kuadrat. A plus C kalau dikuadratin jadi A kuadrat plus 2AC plus C kuadrat. Yang sebelah kanan masih ada min B kuadrat. B kuadratnya bisa kita ganti A kuadrat plus C kuadrat plus AC. Si A kuadratnya habis karena dikurangin A kuadrat. C kuadratnya juga habis. Nah, 2AC dikurangin AC masih ada AC. AC dikali AC jadi AC kuadrat. Atau bisa kita keluarin kuadratnya jadi AC dibagi A plus C dikuadratin. Sampai sini buang aja kuadratnya. Jadi K sama dengan AC dibagi A plus C. Perhatiin, kita mau lihat segitiga yang ini. K dibagi N, K-nya saya ganti dengan AC dibagi A plus C. Per N-nya ambil dari sini, yaitu AB dibagi A plus C. A plus C-nya habis, A-nya habis. Jadi ternyata ini sama dengan C per B. Kesimpulannya apa nih? Kalau K per N itu sama dengan C per B, padahal kalau dengan kita gunakan ini kan berarti C per B itu sama dengan panjang ini dibagi panjang ini. Karena panjangnya sama, berarti dia memenuhi dalil tadi ya, garis bagi tadi. Artinya kalau kita tarik garis dari B1 ke A1, ini adalah garis bagi. Kalau ini besarnya X, maka ini besarnya X juga. Sekarang gimana kalau K-nya kita bagi dengan M? K dibagi dengan M. AC per A tambah C. M-nya diganti dengan ini. BC dibagi dengan A tambah C. A tambah C-nya habis. C sama C ini habis. Jadi hasilnya tinggal A per B. Kesimpulannya apa nih? Perhatiin. K bagi M sama dengan A bagi B. K banding M sama dengan A banding B. Padahal A banding B itu akan sama dengan panjang ini dibagi dengan panjang ini. Karena diketahui tadi di awal ini adalah semua garis bagi. Oke? Karena ini banding ini sama dengan ini banding ini, artinya kalau kita tarik garis begini, ini adalah garis bagi juga. Kalau ini besarnya Y, maka yang ini besarnya Y juga. Dari situ kita dapat 2X ditambah 2Y
2X tambah 2Y jadinya garis lurus. Besar sudut garis lurus itu 180 derajat. Di soalnya yang diminta adalah besar sudut A1, B1, C1. A1, B1, C1 itu adalah X tambah Y. Jadi kita tinggal bagi 2 aja, dapat X tambah Y sama dengan 90 derajat. Demikianlah perjuangan kita sampai nomor 5. Ya, ini emang levelnya berat. Mudah-mudahan mengerti, kalau enggak bisa diulang nanti.